Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, min mukhatabatil abdi ila rabbi. Saya tertawa itu karena saya ingat terjadi dialog antara seorang hamba dengan Allah pada hari kiamat. Jadi Rasulullah itu tertawa karena nanti akan ada dialog seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala ketika menghisab hamba ini berkata di hadapan Allah, "Ya Rabbi, alam tujirni minadz-zulmi?" Ya Allah, bukankah Engkau tidak akan menghukum aku kecuali kalau saya zalim? Kemudian Allah menjawab, "Na'am, iya." Bahwa manusia itu tidak akan dihukum, tidak akan disiksa, tidak akan diadab kecuali kalau dia melakukan kezaliman. Kemudian hamba ini berkata lagi di hadapan Allah, "Ya Rabbi, la ujizu ala nafsi illa syahidi minni." Ya Allah, saya tidak mau diadili, tidak mau dihukum kecuali ada saksi dari diriku. Jadi dia buat pernyataan di hadapan Allah, "Ya Allah, saya tidak mau diadili kecuali saksinya dari diriku." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kafa al-yaum alaika syahidan alaik." Cukuplah hari ini dirimu menjadi saksi atas dirimu sendiri. Kemudian Allah menutup mulutnya. Allah berfirman dalam surah Yasin, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim." Pada hari itu kami kunci mulut-mulut mereka. Wa tashhaduhu arjuluhum wa tukallimuna aydihim. Akan berbicara tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan akan berbicara kaki-kaki mereka terhadap apa yang mereka lakukan di kehidupan dunia. Jadi mulut nanti itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diizinkan bicara itu anggota badan. Kata para ulama, yang berbicara itu 10. Yang pertama, 2 tangan. Itu berbicara di hadapan Allah. 2 kaki. Kemudian pendengaran 2, penglihatan 2, mulut dan kulit. Jadi semua jumlahnya ada 10. Itu yang akan berbicara, yang menjadi saksi di hadapan Allah. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk berbicara kembali, apa yang terjadi? Dan di sini momen yang membuat Rasulullah tertawa. Ketika orang ini diizinkan berbicara, apa yang dia ucapkan? Wailak. Dia maki dirinya sendiri. Celaka kamu. Dulu di dunia kamu saya banggakan, saya bela. Ternyata di hadapan Allah kamu yang memperberat saya. Jadi orang ini dia mencaci dirinya sendiri, badannya sendiri yang dia caci. Karena semua anggota badannya yang mencicipi keharaman itu yang berbicara di hadapan Allah. Kakinya bicara, kulitnya bicara, tangannya berbicara, penglihatannya berbicara, pendengarannya berbicara. Dan Allah Maha mampu untuk menjadikan semuanya berbicara. Ini yang menyebabkan Rasulullah tertawa. Di dunia dia bela badannya, dia banggakan, dia pamerkan, dia sombongkan. Tapi ternyata di hadapan Allah itu yang memperberat dia. Ini yang kita khawatirkan. Semua dosa yang kita kerjakan, semua kemaksiatan pasti menggunakan anggota badan. Tidak mungkin tidak. Dari mata, dari telinga, dari tangan, dari lisan, dari kaki. Dan itu yang akan menjadi saksi terhadap diri-diri kita. Jadi tidak ada celah untuk bisa kita berkilah atau menghindar dari semua dosa. Itulah yang harus kita waspadai. Karena jasad ini jangan sekali-kali dipakai untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kita bertaubat ketika kita telah menggunakan untuk perkara yang bermaksiat. Itu yang kedua, yang setiap kita pasti Allah tanya tentang an jasadihi fi mablahu. Tentang jasadmu di mana kamu usangkan.
Kemudian yang ketiga. Yang ketiga ini pertanyaannya dua. An malihi, tentang hartamu. Kalau harta ditanya ada dua pertanyaan. Min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kamu dapatkan harta itu? Min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Dan dari mana dan kemana kamu belanjakan? Kenapa orang tidak ditanya dari mana umurnya dia dapat? Kenapa orang tidak ditanya dari mana jasadnya dia dapat? Orang kalau masalah umur, masalah jasad, itu murni pemberian Allah. Jasad kita bagaimana bentuknya, kemudian umur kita sampai berapa tahun, itu Allah yang beri. Adapun harta, kita ditanya dari mana kamu dapat harta. Kenapa kita ditanya tentang harta? Karena tidak ada di antara kita yang lahir bawa harta, itu tidak ada. Orang lahir polos, tidak ada sesuatu pun harta yang bersama dia. Jadi ketika dia besar, dia dewasa, dia balik, ada harta di bajunya. Bahkan baju itu hartanya. Di kantongnya, di rumahnya, bahkan rumah itu hartanya. Allah tanya, min aina tasabahu? Dari mana kamu dapatkan itu harta? Sebelumnya kan kamu tidak ada punya rumah, punya baju, punya uang dan lain sebagainya. Nah itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tidak ada satupun yang lolos, yang luput, walaupun yang kata Rasulullah seperti satu peniti, satu buah jarum, itu ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya dari mananya ditanya, tapi di mana dibelanjakan. Al-Imam Ibnul Qayyim ketika menjelaskan tentang pertanyaan ini, beliau membagi manusia menjadi 4 golongan. Ada 3 yang celaka, 1 yang selamat. Itu masalah harta. Jadi cuma 1/4 yang selamat, 3/4-nya celaka. Yang 1 lebih celaka daripada yang lain. Yang pertama, ada orang ditanya min aina tasabahu, dari mana kamu dapatkan harta? Dia menjawab dengan jawaban yang benar. Ya Allah, saya dapatkan harta ini dari jalan yang halal. Saya berbisnis, saya bekerja, saya berdagang, atau saya bermuamalah dengan manusia dengan cara yang halal. Jadi saya dapatkan harta ini. Jadi jawabannya benar. Dan orang yang mendapatkan harta yang halal, itu harus dia belajar. Karena halal itu bukan halal menurut saya, menurut masyarakat, menurut kebiasaan, menurut pikiran, bukan halal pengertian itu. Halal itu apa yang Allah halalkan. Jadi memang orang yang menjawab ini dan bisa menjawab ini, dia punya ilmu, bukan bodoh. Kalau orang bodoh, dia tidak tahu mana harta halal, mana haram, itu tidak tahu. Jadi ketika dia ditanya, dia jawab ini yang halal, itu menunjukkan dia punya ilmu. Itulah wajibnya orang belajar dia. Dia harus tahu perkara yang halal dan haram dalam agamanya. Bukan karena kebiasaan saja, dia lihat orang, dia ikut-ikut saja. Bukan seperti itu. Jadi jawaban yang pertama dia benar. Kemudian ditanya lagi, wa fima anfaqahu, kemana kamu habiskan? Jawabannya pun benar. Dia habiskan hartanya di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Dan itu pun membutuhkan ilmu. Kita beli sesuatu, belanjakan harta, itu harus diilmui. Jangan sampai kita belanja sesuatu ternyata sesuatu itu dilarang dan diharamkan. Ini satu-satunya manusia yang selamat. Dari mana dia dapatkan harta? Dia jawab dengan jawaban yang benar. Kemana dia habiskan hartanya? Kemana dia belanjakan? Jawabannya pun benar. Yang kedua, ada orang yang ditanya, min aina tasabahu, dari mana kamu dapatkan harta? Dia jawab dengan jawaban yang benar. Saya dapat ya Allah, saya peroleh harta ini dari jalan yang halal. Jadi dia berbisnis, dia berdagang atau melakukan transaksi yang
dia ilmui bahwa itu halal. Hanya ketika ditanya dengan pertanyaan yang kedua, di sini dia menjawab dengan jawaban yang sama. Ketika ditanya wa fima anfaqahu, kemana kamu infakkan, kamu belanjakan, kamu habiskan, dia jawab dengan jawaban yang salah. Dia belanjakan hartanya di jalan yang Allah haramkan. Dia sudah berdagang, sudah bermuamalah, sudah berbisnis dengan cara yang halal. Hanya sangat disayangkan ketika dia dapat harta, dia pakai untuk melakukan keharaman. Ini orang yang celaka. Yang ketiga, ada orang ditanya, dari mana kamu dapatkan ini harta? Jawabannya salah. Dia dapat harta itu dengan cara yang haram. Dia menipu, dia berjudi, atau dia menzolimi orang lain, atau hartanya itu dari perkara riba. Intinya dia salah dalam menjawab. Tapi uniknya orang ini ketika ditanya wa fima anfaqahu, kemana kamu belanjakan itu harta? Jawabannya benar. Dia belanjakan itu harta untuk membangun masjid, untuk membiayai orang-orang yang tidak mampu, untuk menyumbang kepada fakir dan miskin. Jawabannya benar. Kan ada orang seperti itu, dia korupsi, setelah pensiun dia bangun pesantren. Ada orang seperti itu. Dia ketika mencari harta dari berbagai macam sisi yang dia tidak perhitungkan halal haramnya. Ketika dia dapat, dia bangun masjid, dia bikin panti asuhan. Pertanyaannya, diterimakah perbuatan amalan orang seperti ini? Maka jawabannya tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Rasulullah SAW bersabda, Innallaha tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu thayyib, yang maha baik. Dan Allah tidak mungkin terima kecuali yang baik-baik. Jadi tidak mungkin sampai kepada Allah sesuatu yang diperoleh dari jalan yang haram. Jadi harus caranya halal. Ada orang membangun masjid, hartanya dari yang haram. Bermanfaat bagi dia? Jawabannya tidak bermanfaat. Kenapa tidak bermanfaat? Karena itu bukan hartanya. Orang itu kalau dia menerima sogok atau dia korupsi, itu bukan hartanya itu. Harta milik orang lain, tapi dengan cara yang tidak benar berpindah tangan ke dirinya. Jadi tidak mungkin Allah terima sesuatu seperti itu. Di hadis yang lain Nabi bersabda, Innallaha la yakbalu shalah bighairi tahurin wala shadaqah min bulul. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci terlebih dahulu, dan Allah tidak menerima sedekah dari harta yang haram. Jadi tidak ada gunanya membangun masjid, membiayai pesantren, atau melakukan ketaatan dengan harta, tapi hartanya itu didapat dari jalan yang haram. Jadi Allah tidak menerima seperti itu. Islam ini agama yang mulia. Kalau Anda bercita-cita mulia, tujuannya bagus, maka cara yang Anda tempuh harus juga cara yang bagus. Agama Islam ini bukan agama yang menghalalkan segala macam cara. Agama Islam ini menghalalkan cara yang Allah halalkan. Kalau Allah haramkan, tidak bisa cara seperti itu ditempuh. Dan itulah kesuksesan. Sukses itu dalam agama kita bukan dilihat dari hasilnya. Kalau banyak yang senang, banyak yang suka, berarti dia berhasil. Bukan. Kesuksesan itu, keberhasilan itu dilihat dari caranya. Kalau caranya sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, yang dicontohkan oleh Rasulnya, itulah kesuksesan. Walaupun tidak ada pengikutnya sama sekali. Itulah Nabi. Ketika Rasulullah bercerita tentang Nabi, ittalaqtu, ketika Rasulullah SAW dimi'rajkan, kata Rasulullah, ra'aitun Nabi ma'ahu rahtun. Saya melihat Nabi pengikutnya antara 3 sampai
9. Jadi ada nabi itu pengikutnya tidak sampai 10. Wan nabi ma'ahu rajulun aw rajulan. Ada nabi yang pengikutnya 1 atau 2 orang. Wan nabi laisa ma'ahu rajulun. Ada nabi tidak ada sama sekali pengikutnya. Bahkan ada nabi yang dibunuh oleh pengikutnya. Pertanyaannya, ketika nabi itu tidak punya pengikut atau pengikutnya sedikit, apakah nabi itu gagal? Tidak ada nabi yang gagal. Semua nabi itu sukses dan berhasil, walaupun tanpa pengikut. Karena masalah pengikut itu bukan urusan nabi. Nabi cuma berdakwah, menyampaikan kebenaran. Adapun orang terima tidak terima, nah itu di luar tanggung jawab nabi. Jadi keberhasilan, kesuksesan itu tidak dilihat dari banyaknya orang yang ikut atau banyaknya orang yang senang, tapi dilihat dari cara. Dan itu karakteristik pengikut Rasulullah yang betul-betul setia dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itu yang ketiga. Dia dapat harta dari jalan yang haram, dia belanjakan ke jalan yang halal, dan itu tidak Allah terima. Kemudian yang keempat, ada orang yang lebih parah lagi. Ditanya dari mana kamu dapatkan harta? Hartanya didapat dari jalan yang haram. Ditanya di mana dia habiskan? Dibelanjakan untuk cara yang haram. Ini lebih binasa lagi, lebih parah daripada orang yang ketiga dan orang yang kedua. Jadi seperti itu masalah harta. Ditanya dari mananya dan kemananya. Bahkan kata Hasan Al-Basri ketika beliau menjelaskan tentang ayat Allah, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Sungguh pada hari itu nanti kalian akan ditanya tentang semua kenikmatan yang pernah kalian rasakan, termasuk air yang kita teguh itu akan Allah tanyakan di hadapannya nanti. Jadi memang tidak ada yang luput, kecil atau besar, samar, tersembunyi atau nampak, itu tidak ada yang luput. Kata-kata kecil itu bahasa kita. Kata-kata tersamar itu bahasa kita. Tersamar, tersembunyi bagi kita. Di hadapan Allah tidak ada yang tersamar, tidak ada yang tersembunyi. Allah Maha mengetahui dan Maha melihat. Kemudian yang terakhir, yang setiap kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, an ilmihi fima fa'ala fi, atau an ilmihi ma amila bih. Tentang ilmumu kamu gunakan untuk apa? Nah, ini pertanyaan yang tidak kalah pentingnya. Karena yang namanya manusia itu, apalagi yang tinggal di negeri kaum muslimin, apalagi yang mengaku Islam, pasti dia tahu bahwa ada yang namanya hari kiamat, ada yang namanya hari kebangkitan, ada yang namanya hisab, ada yang namanya meniti berjalan di atas sirat, yang kata Nabi kita sirat itu lebih tajam daripada mata pedang, lebih kecil daripada rambut, dan lebih panas daripada bara api. Dan setiap kita pasti lewat di atasnya. Itu kita ilmui. Ada timbangan nanti. Kita akan ditimbang amalan kejelekan dan ketaatan kita. Kita akan menerima catatan amalan kita. Itu konsekuensi dari keimanan terhadap hari akhir. Dan itu seorang muslim meyakini itu. Dan itu ilmu. Pertanyaannya, Anda tahu, Anda kenal, Anda paham, itu akan terjadi. Terus pengetahuan itu kamu gunakan untuk apa? Maksudnya, ketika kamu sudah tahu seperti itu, kamu di dunia beramal apa? Tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi perkara seperti itu. Itu ilmu. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala
di ujung-ujung akhir, di ayat-ayatnya seringkali menggugah kita. Afala ta'qilun? Allah bertanya, tidakkah kamu berakal? Kan kamu berakal. Dunia ini akan sirna, musnah. Kiamat akan tegak. Kalian akan berhadapan dengan Allah, ditimbang, diadili. Dan ada yang selamat, ada yang celaka. Jadi Allah tanya, afala ta'qilun? Tidakkah kamu berakal? Afala tasma'un? Tidakkah kamu mendengar? Afala tubsirun? Tidakkah kamu melihat? Afala tadakkarun? Tidakkah kamu ambil pelajaran? Ini pertanyaan Allah. Apa fungsinya? Apa gunanya? Untuk menggugah hati yang katanya beriman, yang katanya punya ilmu, yang katanya paham. Itu digugah, disadarkan dia dari kelalaian. Itulah setiap kita yang punya ilmu akan ditanya. Kalau begitu tidak usah saya berilmu. Lebih parah lagi, kita di atas kebodohan, terjerumus dalam kekafiran, kesyirikan, kemunafikan. Ini perkara yang membahayakan. Jadi orang bodoh itu ada dua. Ada orang bodoh karena memang tidak ada ilmu di sekitarnya, dan tidak ada orang yang ajarkan. Dan orang seperti ini itu dimaafkan ketika tidak ada yang menyampaikan kebenaran. Yang kedua, ada orang yang pura-pura bodoh. Dia tidak bodoh, dia hanya pura-pura. Dia bisa paham, bisa tahu tauhid, bisa tahu syirik, bisa tahu bid'ah, bisa tahu kemaksiatan, kedurhakaan, tapi dia pura-pura bodoh. Dan orang seperti ini orang yang tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang seperti ini biasa nampak dari perbuatannya. Saya tidak mau belajar. Orang ucapannya begini bukan orang bodoh itu, orang pura-pura bodoh. Kenapa? Karena kalau dia belajar, dia tahu. Kalau dia tahu, maka tidak nikmat lagi, tidak nyaman lagi dia mencicipi keharaman. Jadi ucapan itu ketahuan bahwa dia ini bukan orang bodoh. Ini orang, dia perbodohi dirinya. Dia bisa paham, dia bisa tahu, tapi dia berkilah supaya tidak kalah telak. Dia juga punya argumen yang dia bikin-bikin sendiri. Tapi argumen seperti itu justru menunjukkan bahwa dia bukan orang yang bodoh, tapi orang yang pura-pura bodoh. Nah, itu yang kita harus hati-hati. Jangan sampai kita ini tahu, tapi bukan tidak tahu, tapi tidak mau tahu. Bukan bodoh, tapi pura-pura bodoh. Nah, itu yang jadi masalah. Bisa paham, bisa mengerti, tapi tidak mau mengerti. Ada salah satu dari pembatal Islam, ketika orang berpaling dari agama Allah secara keseluruhan. Dia tidak peduli dengan Allah dan agamanya, dan tidak urus, tidak mau belajar, sibuk dengan bisnisnya sendiri, urusannya sendiri, kesenangannya sendiri, ambisi-ambisinya sendiri, dan dia tidak pernah mengurus untuk apa Allah ciptakan dia, karena apa, dia mau kemana. Nah, ini perkara yang berbahaya. Jadi memang semua beresiko. Orang bodoh itu sangat-sangat beresiko, karena seluruh penduduk neraka itu memiliki satu sifat yang sama, adalah al-jahal, kebodohan. Bodoh yang hakiki atau bodoh yang majazi. Jadi hati-hati, karena kebodohan itu karakter dari penduduk Jahannam. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak mau paham. Bukan tidak paham tapi tidak mau paham. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak mau melihat. Bukan tidak melihat tapi tidak mau melihat kebenaran. Walahum adanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak mau mendengar. Apa kata Allah dalam surat Al-A'raf itu? Ayat 179 kalau tidak salah ingat. Ulaika kal an'am. Mereka sama seperti ternak. Sama seperti ternak. Allah yang samakan dia dengan ternak. Balhum adol. Bahkan mereka lebih sesat lagi, lebih hina lagi daripada ternak. Wa ulaika humul ghafilun. Dan mereka lah orang-orang yang lalai. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi hidup ini memang berat. Hidup ini memang berat. Tapi berat
dan seberat apapun kita tetap harus berusaha menanggungnya. Al-Quran ini Allah turunkan kepada gunung. Gunung menolak amanah itu. Langit, bumi, tidak ada yang mampu. Manusia diturunkan Al-Quran, kemudian dia tertawa karena kejahilannya dan kebodohannya. Al-Quran kalau diturunkan ke gunung, gunung itu hancur jadi debu karena takut pada Allah. Manusia diturunkan Al-Quran, dia tertawa. Itulah ketidaktahuan dan tidak mau tahu tentang Allah dan agama Allah. Jadi memang kita ditakdirkan oleh Allah menjadi manusia itu perkara yang berat sekali. Karena ruh ini dia kekal. Sekali Allah ciptakan, dia tidak hilang. Terjadi hari kiamat, ruh itu tetap ada nih. Dan sekarang orang meninggal, ruhnya masih ada. Disiksa atau mendapat kenikmatan. Itu saja, tidak ada kemungkinan ketiga. Dan nanti dibangkitkan, nah itu detik-detik yang penentu. Kalau Allah Subhanahu wa taala ridhoi dia dalam kehidupannya, dia selamat. Tapi kalau Allah murkai dia dalam kehidupan dunia, maka dia celaka. Nas'alullaha salama wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan. Yang paling pokoknya, yang paling intinya adalah kenikmatan iman dan Islam. Surga itu memang mahal, tapi surga itu bisa dibeli oleh semua manusia. Karena nilai tukar surga itu bukan uang, bukan kedudukan, bukan harta, tapi dia ketakwaan. Siapa manusia yang tidak mampu takwa? Tidak ada manusia yang tidak mampu takwa. Kalau Allah bebankan satu perkara kepada hamba dan tidak diberi pengecualian, menunjukkan hamba itu mampu. Kalau dia tidak mampu, tidak mungkin Allah bebankan. Siapa di antara manusia yang tidak mampu bertauhid? Tidak ada. Semua manusia mampu bertauhid. Tapi kenapa ada manusia yang tidak bertauhid? Karena itu pilihan dia. Dia ingkari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah wajibkan satu kewajiban dan paling wajib, itu menunjukkan kewajiban itu paling Allah cintai. Dan itu yang Allah firmankan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Jadi beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, itu perkara yang sangat-sangat Allah cintai. Allah a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada majelis kita yang singkat dan ringkas ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan kehidupan kita di atas keimanan dan di atas ketakwaan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita di atas keimanan, ketakwaan, dan di atas sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa kita sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.